Ya, gua akan kasih lihat ke kalian gimana breeder sekali ngebreed itu nggak nanggung-nanggung. Jadi ini kita lagi ada di peternakan farm di Pendawa, tepatnya di dekat pabrik kecap, farmnya si Hari. Dan ini gue lagi akan lihat progres farmnya dia. Jadi ini bak yang ditutup semua, ini hampir semua ini lagi di breed. Jadi ini ada 50 pasang yang lagi di breed, di atas, bawah, sama di bawah lagi. Jadi depan belakang itu 50 pasang. Jadi buat kalian yang pengen usaha di ikan cupang, di sini gue akan ngejelasin kalau misalnya kalian pengen jadi breeder ataupun kalian pengen fokus terjun di usaha ikan cupang. Nah, untuk di usaha ikan cupang, kalau misalnya kalian pengen jadi breeder, kalian cuma butuh satu. Kalau misalnya pengen jadi breeder, apa itu? Kutu air. Kalau di lingkungan kalian ada kutu air, ataupun kalian bisa nyari dapat kutu air, karena itu kuncinya satu. Kalau misalnya kalian pengen jadi breeder, yaitu harus ada pakan buat burayak. Kutu air. Kalau misalnya udah ada kutu air, kalian punya kunci sukses jadi breeder cupang ataupun ikan hias. Nah, kalau misalnya udah ada kutu air, yang perlu diperhatikan lagi itu lahan. Ini lahan sebenarnya lumayan luas, dari tembok sana sampai ke tembok sini. Jadi kalau ini lebar, kisaran lebarnya itu sekitaran 7 meter, panjangnya tuh ke sana sampai ke belakang itu kisaran 30 meteran. Jadi lumayan. Jadi ini lumayan luas juga, tapi ini sebenarnya harus butuh tambahan lagi karena ikannya juga ngebludak banyak. Nah, kalau misalnya kalian pengen jadi breeder atau fokus di usaha ikan cupang, pastikan kalian punya yang namanya itu alur. Alur itu alur ngebreed. Jadi kalau misalnya di ikan cupang, kalian kalau misalnya pengen fokus di usaha ikan cupang, kalian harus atur alur ngebreednya. Jadi kalau gue sendiri, gue ngebreednya itu per minggu. Jadi per minggu tuh gue ngebreed 5 pasang paling dikit, tapi rata-rata gue ngebreed tuh 10-20 pasang per minggu. Jadi biar stok itu ada terus. Nah, ini kalau sistemnya di sini. Jadi ini ngebreed segini banyaknya 50 pasang. Jadi setelah 50 pasang di breed, indukannya diambil, nanti di pembesaran. Nanti pembesaran dia turun 1 bulan ke sini nih. Nah, ini usia yang baru rayakan. Ini rayakan yang baru usia kurang 2 minggu. Nanti kalau udah 1 bulan ke sini, di sini pembesaran, nanti ini pindah ke tempat satu lagi. Farmnya ada 2, jadi yang di sini 1, yang satu lagi di Rawalumbu. Nanti kalau udah 1 bulan di sini pindah. Jadi setelah ini turun ke sini 1 bulan, ini pindah ke sana, nanti ini di breed lagi. Jadi ini kisaran tuh ngebreednya itu sebulan sekali ya, Har, ya? Atau enggak? Pokoknya nunggu kosong Ngebreed lagi. Jadi kisaran 2 mingguan ada. Per 2 minggu sekali. Ada 2 mingguan. Jadi ini ngebreednya tuh kalau di sini 2 minggu sekali. Jadi ini turun ke sini, nanti ini kosong, di breed lagi, nanti ini pindah pembesaran ke tempat satu lagi. Jadi per 2 minggu sekali siklus ngebreednya. Nah, itu kalau misalnya kalian pengen jadi breeder, harus diatur alur ngebreednya. Jadi usahakan kutu airnya ada. Yang kedua itu kalian harus atur jangka ngebreednya. Kalau gue sendiri seminggu sekali, kalau di sini 2 minggu sekali. Tapi kalau misalnya kalian pengen jadi breeder, yang pertama itu target pasar. Target pasar itu kalian pengen ngebreed jenis apa yang nanti setelah panen itu bisa di pemasarannya itu gampang atau pemasarannya itu mudah. Jadi jangan sampai nanti pas panen kalian bingung ngejualnya. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian harus ada seller. Seller itu kalian yang bagian penjualan. Jadi kalau misalnya kalian pengen fokus jadi breeder, kalian harus cari seller yang mau ambil partaian rutin atau bisa dibilang tuh continue. Nanti ikannya juga rutin keluar. Nah, ini juga segini banyaknya ikan tetap kosong, jadi lakunya juga cepat, perputarannya juga cepat. Jadi kalau jadi breeder, kalau misalnya kalian pengen tahu breeder cupang itu kalau misalnya fokus di usaha ikan cupang minimal dapat berapa. Kalau misalnya yang paling banyak gua datengin dari sekian banyak breeder yang gua datengin sharing-sharing, rata-rata breeder cupang tuh paling sedikit itu dapat 2 digit di antara 10 minimal. Itu 10 udah bersih minimal ya. Kalau omset kotornya itu per bulan bisa di angka 20-an, tapi itu belum dipotong yang lain, operasional, pakan dan juga lainnya. Tapi kalau bersihnya minimal itu 10 minimal ya. Bahkan ada yang dapat puluhan sampai 30 sampai 50. Jadi tergantung kalian mau main di yang mana. Nah, kalau di sini ini ikan rata-rata galaksi, tapi sekarang mau ngebreed ke FCCV juga ini ada, FCCV, terus Blue Rim juga ada, galaksi juga ada, dan ini di breed per 2 minggu sekali. Jadi kalau misalnya di sini yang gua tangkap ini
nanti pas ikan panen nanti seller-seller pada datang ke sini untuk ambil partaian. Jadi di sini tuh banyak, di Bekasi itu banyak banget seller ikan cupang. Jadi rata-rata ada juga yang ambil ke sini untuk dijual lagi. Jadi misalnya kalian pengen jadi breeder, kalian harus ada yang namanya itu jalin untuk ke seller. Jadi biar ikan kalian pemasarannya gampang. Kalau misalnya ikannya ngebludak, kalian nggak pusing ikannya kejual kemana. Nah kalau pengen dijual sendiri, kalian bisa jual sendiri melalui live Instagram ataupun dijual di Facebook, di grup cupang lelang, ataupun di posting yang lainnya. Tapi untuk breeder ikan ribuan, kalau misalnya dijual sendiri pasti nggak bakalan kejual semua, pusing juga. Satu-satunya kalian harus jual partaian ke seller ataupun dijual ke seller salah satunya. Nah ini kita ada di farm Hari. Nah itu petaninya, jadi masih muda udah sukses. Nih masih muda udah sukses di usaha ikan cupang. Jadi bisa kalian tiru nih kalau misalnya pengen fokus di usaha ikan cupang, mau jadi seller atau jadi breeder. Nah ini sama burayak semua tuh. Ini masih muda nih, ini belum nikah nih. Jomblo apa udah punya, Har? Udah ada. Jadi udah reserved tapi belum sold out. Masih reserved belum sold out. Nah masih muda, ini udah sukses jadi breeder ikan cupang di Bekasi nih. Tempatnya lumayan luas. Ini juga kosong. Nanti ini akan dibreed lagi per 2 minggu sekali. Jadi sebulan tuh berarti paling sedikit 100 pasang ya? Kurang lebih segitu. Dan 100 pasang sebulan tuh. Itu tuh minimal 100 pasang. Bahkan kalau kita temuin ke breeder-breeder lain, ada yang ngebreed sebulan itu bisa sampai 200-300 pasang, tergantung breeder dan kapasitas farmnya. Kalau di sini keterbatasan lahan juga ya, Har. Jadi nggak ini panjang tapi nggak lebar. Kalau bisa nambah lagi 1000 meter udah lumayan nih, Har nih. Bisa penuh, lu bisa langsung kawin, Har. Cepat bener ini, duitnya langsung ngalir ini. Nah ini sama Galaxy. Jadi ini berarti lu fokus jadi breeder cupang ya? Iya. Jadi fokus jadi breeder cupang. Jadi kalian bisa tiru kalau misalnya pengen fokus di usaha ikan cupang, kalian bisa memilih mau jadi seller atau breeder. Dan ini Hari fokus di breeder. Jadi ikan banyak, udah ada seller yang ngambil. Ini rata-rata ikan mau pembesaran 1 bulan pindah ke tempat satu lagi. Jadi di sini ada 2 tempat, satu di Rawalumbu tempat pembesaran, satunya di sini Pendawa buat ngebreed, dan juga 1 bulan pembesaran nanti pindah ke tempat lainnya. Nah kalau cacing, jadi dia ngambil sendiri. Jadi dia nggak beli. Jadi buat tekan pakan juga ya lu ya. Nah ini cacingnya ngambil di kali jam 10 malam. Nih mandiri banget ini, mandiri banget nih. Yang pokoknya peternak cupang paling mandiri dah ini, bukan paling mandiri dah pokoknya mah. Cacingnya aja sampai ngambil sendiri, jadi nggak beli ya. Nah ini cacingnya kebetulan gue mau ngambil juga 1 takar, gue mau beli. Ini kita akan beli 1 takar buat yang di rumah. Dan ini farmnya ya nih, kalian bisa tiru sukses usaha ikan cupang menjadi breeder di usia muda ya nih. Jadi udah terbilang ada jalan dan sukses. Kalian pasti bisa fokus. Kalau mau fokus intinya yakin dan terus berkembang. Kalau misalnya kalian ngeluh, nggak bakalan maju ke depannya. Ini juga sama nih, jadi ini ditutup biar nggak stres nih. Tuh terakhir kita kesini nge-vlog waktu burayaknya mati semua kena kutu jet, dan ini ngebreed lagi. Jadi pantang menyerah kuncinya. Kalau kalian menyerah nggak bakalan jadi sukses. Jadi jangan sampai menyerah, tetap semangat karena ini salah satu contoh. Kita datang sebelumnya ke sini 50 pasang habis kena kutu jet, sekarang ngebreed lagi jadi banyak banget. Ini contohnya tuh. Jadi jangan patah semangat, jangan patah menyerah. Pokoknya semangat terus, gas terus ya nih. Salah satu contoh bisa sukses di usaha ikan cupang menjadi breeder. Semoga menginspirasi dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram Galaxy_koi_Indonesia official. Mantap Har. Nah